Hari ini sejarah tidak dihapus. Ia hanya diganti pelan-pelan lewat cerita yang terdengar meyakinkan. Kita mendengar kisah makam yang tiba-tiba dianggap wali besar dan klaim garis keturunan tokoh bangsa yang membuat kita bangga. Tapi jarang sekali kita berhenti untuk memeriksa arsip dan bukti ilmiahnya. Dan ketika cerita lebih cepat, kita sebarkan daripada kita verifikasi. Disitulah kesadaran sejarah mulai melemah tanpa kita sadari. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi bukan penghapusan sejarah secara terang-terangan, melainkan pergeseran pelan-pelan lewat cerita yang terus diulang sampai terdengar seperti kebenaran. Kita melihat munculnya klaim tentang asal-usul tokoh, tentang garis keturunan pahlawan, tentang makam yang tiba-tiba diyakini sebagai tokoh besar, padahal tidak disertai arsip sezaman atau manuskrip yang bisa diverifikasi. Sejarah itu bukan dongeng yang bisa ditambah sesuka hati. Dalam metodologi yang ditegaskan sejarawan seperti Sartono Kartodirjo, setiap klaim harus bertumpu pada sumber primer, kritik dokumen, dan verifikasi silang. Tanpa itu, sebuah cerita belum layak disebut fakta sejarah. Ironinya, kita sering lebih cepat percaya cerita viral daripada penelitian akademik yang panjang dan melelahkan. Kita mudah tersentuh narasi emosional, tapi malas memeriksa catatan kaki. Pemerintah pun sering lambat merespons polemik sejarah karena dianggap bukan isu mendesak. Padahal disitulah fondasi identitas bangsa dipertaruhkan. Inilah pola halusnya. Bukan melarang buku, bukan membakar arsip, tapi membanjiri ruang publik dengan kisah tandingan sampai masyarakat bingung mana fakta dan mana klaim. Dan ketika kebingungan itu dibiarkan, standar kebenaran ikut turun. Siapa yang terdampak? Yang terdampak pertama bukan tokoh yang namanya diperdebatkan, melainkan generasi yang sedang belajar mengenal bangsanya. Jika sejak awal mereka menerima versi sejarah yang tidak diverifikasi, maka persepsi mereka tentang identitas nasional ikut terbentuk di atas dasar yang rapuh. Sejarawan seperti Taufik Abdullah menekankan bahwa sejarah adalah proses ilmiah yang terbuka untuk diuji, bukan sekadar diwariskan untuk dipercaya. Tanpa kebiasaan memeriksa sumber, masyarakat mudah menganggap klaim sebagai fakta hanya karena sering diulang. Kita sering marah ketika budaya atau tokoh nasional diklaim pihak luar, tapi ketika narasi di dalam negeri sendiri bergeser tanpa dasar ilmiah, kita justru diam. Kita lebih sibuk membela emosi daripada membela arsip. Ini bukan soal membenci kelompok, ini soal menjaga standar kebenaran. Jika pola ini dibiarkan, yang hilang bukan hanya akurasi sejarah, tapi juga arah berpikir kritis. Bangsa yang besar bukan yang paling banyak klaim, tapi yang paling disiplin menjaga ingatan kolektifnya. Di mana dan bagaimana pola ini menyebar? Pola ini banyak menyebar di ruang yang tidak menuntut rujukan ilmiah, seperti media sosial, ceramah viral, atau buku populer tanpa catatan sumber. Cerita yang emosional lebih cepat menyebar daripada penelitian yang penuh metodologi, karena algoritma menyukai sensasi, bukan verifikasi. Fenomena makam yang diragukan keasliannya atau klaim silsilah tokoh tanpa dokumen primer biasanya bermula dari cerita lisan, lalu diperkuat oleh pengulangan, kemudian dianggap sebagai kebenaran umum. Tanpa penelitian arkeologi, tanpa arsip kolonial atau catatan lokal yang sahih, klaim itu tetap hidup karena dipercaya. Kita hidup di zaman di mana membagikan cerita lebih mudah daripada memeriksa referensi. Kritik sering dianggap serangan, padahal memeriksa bukti adalah bagian dari kecintaan pada kebenaran. Ketika skeptis dianggap musuh, ruang diskusi ilmiah menyempit. Disinilah ujian kita sebagai masyarakat. Apakah kita mau menjadi generasi yang teliti dan berani bertanya, atau generasi yang cukup puas dengan cerita yang menyenangkan hati? Karena menjaga sejarah bukan soal nostalgia, tapi soal masa depan yang berdiri di atas fakta. Mengapa ini bisa terjadi? Fenomena ini bisa terjadi karena kita hidup di zaman di mana pengulangan lebih kuat daripada pembuktian. Cerita yang menyentuh emosi lebih cepat dipercaya daripada penelitian yang kering dan panjang. Sementara literasi sejarah kita belum benar-benar kuat. Kita diajarkan menghafal nama dan tanggal, tapi jarang diajarkan bagaimana memeriksa sumber, membedakan arsip primer dan cerita sekunder, atau memahami bahwa tradisi lisan tetap perlu diverifikasi. Di sisi lain, ruang publik kita terlalu ramah terhadap klaim dan terlalu keras terhadap kritik. Sehingga siapapun yang bertanya soal bukti sering dianggap tidak sopan atau bahkan dituduh punya agenda. Padahal dalam disiplin sejarah, mempertanyakan sumber adalah kewajiban ilmiah.
bukan serangan pribadi. Ketika pemerintah dan lembaga pendidikan tidak aktif meluruskan polemik berbasis data, ruang kosong itu akhirnya diisi oleh narasi yang paling lantang. Akhirnya yang terjadi bukan perdebatan sehat, melainkan perlombaan klaim identitas. Kita lebih sibuk mencari kebanggaan instan daripada membangun kejujuran kolektif. Dan disitulah sejarah perlahan berubah fungsi. Dari alat memahami masa lalu menjadi alat membenarkan kepentingan hari ini. Kita sering merasa sedang membela agama dan menghormati tokoh ketika langsung percaya ada penemuan makam baru yang disebut wali atau sosok suci tanpa penelitian arkeologi dan tanpa arsip yang jelas. Padahal sikap kritis tidak pernah bertentangan dengan iman dan justru menjadi cara menjaga kebenaran agar tidak dicampur dengan klaim yang belum teruji. Karena jika setiap cerita yang menyentuh emosi langsung kita anggap fakta hanya karena berbau agama, maka yang rapuh bukan hanya literasi sejarah kita, tetapi juga cara kita berpikir. Jadi, sebelum kita ikut menyebarkan dan membenarkan sebuah klaim, sudahkah kita benar-benar memeriksa sumbernya dan bertanya, apakah ini fakta atau hanya cerita yang ingin kita percayai? Tulis di kolom komentar, bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling memahami sebelum semua terlambat. Kita